Selamat malam Bapak Jarot dan Bapak Hadi. Eh, saya Muhammad Jembar Jumantara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada soal nomor 3. Pertama itu ada permasalahan yang terjadi pada PT Merpati Maintenance Facility. Seperti yang tercantum dalam soal, PT Merpati Maintenance Facility ini memiliki masalah, eh, yaitu seringkali para pekerja ini bekerja tidak sesuai dengan task card dan juga job desk yang harusnya mereka lakukan, sehingga itu tidak sesuai dengan work order atau WO yang telah dibuat oleh PPC. Nah, seperti yang ada dalam soal, permasalahannya juga itu berdampak pada seringkali hilang dan membuat ketidaksesuaian data atau kehilangan data. Nah, dengan begitu PPC tidak mengetahui pekerjaan yang sesuai dengan task card sesudah dikerjakan atau belum. Jadi di sini pihak dari PPC itu tidak mengetahui apakah pekerja selesai mengerjakan job job pekerjaan yang memang PCC perintahkan gitu. Jadi di sini banyak pekerja yang eh, bekerja asal dan tidak sesuai dengan apa yang perusahaan mau, sehingga secara tidak langsung proses bisnis dari perusahaan tersebut itu tidak berjalan. Nah, di sini saya melakukan mitigasi dan ada beberapa mitigasi yang eh, telah saya buat. Di sini pertama itu ada implementasi sistem informasi terintegrasi. Nah, ini bisa dilakukan untuk pengembangan sistem informasi oleh PT Merpati Maintenance Facility untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Kemudian pengembangan dan juga implementasi di sini sudah terintegrasi, dan dampaknya nanti itu akan lebih optimal dan sesuai dengan task card dan catatan pekerjaan dan juga work order dari masing-masing karyawan. Kemudian yang kedua, itu dapat diimplementasikan penggunaan teknologi barcode atau RFID. Nah, penggunaan barcode ini dapat dilakukan ketika karyawan akan memulai pekerjaannya. Dengan mengintegrasikan barcode dengan task card yang ada dan juga komponen kerja lainnya, itu diharapkan para karyawan akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan role play-nya atau job desk-nya. Sehingga proses bisnis dari perusahaan tersebut juga dapat berjalan dengan lancar dan efisien tentunya. Kemudian mitigasi yang ketiga itu kita dapat melakukan pelatihan kepada karyawan. Itu dapat dilakukan agar meningkatkan secara tidak langsung, dapat meningkatkan awareness dari karyawan mengenai hal apa aja sih yang sekiranya itu bisa dilakukan dan harus dilakukan dalam pekerjaannya, dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan gitu, apalagi di luar dengan job desk dari karyawan tersebut. Kemudian ada juga penggunaan sistem manajemen dokumen elektrik. Nah, ini dapat minimalisir risiko hilangnya fisik tax card. Kemudian penggunaan cloud di sini juga akan digunakan untuk menyimpan dokumen, dapat dilakukan agar setiap karyawan dapat melihat task card-nya, sehingga nantinya karyawan dapat di mana saja melihat apa aja sih yang harus dikerjakan gitu. Kemudian untuk perbandingan papernya di sini saya mendapatkan paper yang judulnya itu Operation and Maintenance Management System based on Intelligent Fault, uh, Diagnosis and Intelligent Grab Work Orders. Nah, paper ini berisi tentang bagaimana adanya kekurangan dalam menjalankan manajemen operasional kerja uh, dan pemeliharaan sistem kerja yang dinilai rendah dalam hal model orientasi manajemen. Kemudian sebagian besar pekerjaan operasional dan pemeliharaan sistem itu tidak berbentuk proses yang tetap. Kemudian setelah para pekerja menemukan kesalahan dan memperbaikinya, di sini itu permasalahan yang ada di perusahaan ini juga itu disebabkan karena kurangnya mitigasi yang efektif, sehingga menyebabkan masalah yang sama terus terjadi. Jadi para pekerja itu mengerjakan eh, suatu pekerjaan yang memang dinilai tidak efisien, dan itu akan dikerjakan berulang-ulang karena tidak ada mitigasi atau tidak dibuat mitigasi yang tepat pada perusahaan tersebut. Kemudian ini perusahaan yang kedua itu, paper yang kedua itu berjudul Applying Host of Risk Analysis for Supply Chain Risk Mitigation Study juga. Nah, jadi kedua paper ini itu mengenai risk management, dan di dalam juga terdapat mitigation.
Nah, paper yang kedua ini membahas tentang bagaimana pentingnya manajemen risiko terhadap rantai pasokan supply chain dalam lingkungan bisnis yang tidak aman dan memiliki persaingan yang sangat ketat tentunya. Nah, sebagai sampel di sini dia menggunakan salah satu perusahaan di bidang fashion untuk dijadikan penelitian. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan meminimalisir semua risiko yang mungkin terjadi dalam supply chain manajemen dalam sebuah perusahaan dengan pendekatan proaktif, serta menggunakan metode HOR. Dan paper ini juga memberikan gambaran tentang manajemen risiko dan model dari risk management. Kemudian eh, yang terakhir ini ada perbandingan antara dua paper di atas itu dengan permasalahan yang tadi ada di soal, yaitu dengan PT Merpati Maintenance Facility. Nah, perbandingannya ini dengan kasus PT Merpati ini, mereka sama-sama memiliki permasalahan dengan tingkat resiko itu yang cukup tinggi ya, bisa kita bilang cukup tinggi. Sehingga dari ketiga permasalahan ini tentunya itu perlu dilakukan mitigasi untuk eh, menutup semua permasalahan yang ada dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh karyawan-karyawan ataupun proses bisnis yang ada, sehingga nantinya dari ketiga perusahaan ini itu dapat eh, menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam Pak Hadi dan Bapak Jarot.